Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Tangan saya ini sakit banget teman-teman. Kemarin kena minyak. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu diberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lagi sakit segera sembuh ya teman-teman. Yang belum berhasil dalam usahanya, semoga diberikan kemudahan agar usahanya menjadi besar, agar usahanya menjadi ibarat kata tuh sukses ya teman-teman, karena tidak ada sesuatu yang instan teman-teman. Kita harus semua melalui proses. Saya akan membahas kemarin ada salah satu teman di YouTube yang berkomentar tentang Mas Yuda. Mas Yuda ini setelah saya baca, saya lihat channelnya, itu Mas Yuda ini sudah hilang di Gunung Kerinci itu selama 34 tahun teman-teman. Jadi Mas Yuda ini dulu itu waktu hilang itu umur sekitar 17 atau 20 tahunan. Nah, masnya ini berkomentar bahwasanya, sebentar ya, saya lihat komentarnya dulu ya teman-teman. Nah, komennya itu Bu, minta maaf, tolong bisa dilihat untuk Mas Yuda ini masih hidup atau tidak sampai sekarang. Terus saya bertanya, Mas Yuda yang mana ya Mas? Saya bilang gitu. Terus dia, masnya ini ngasih link ke saya, terus saya cari linknya dan ketemu. Dan ternyata Mas Yuda ini teman-teman adalah salah satu pendaki yang hilang di Gunung Kerinci teman-teman. Di Gunung Kerinci selama 34 tahun sudah berlalu. Jadi setelah saya lihat kemarin, saya meditasi, mudah-mudahan, wallahu alam, saya tidak tahu, tapi dalam penglihatan saya Mas Yuda ini masih hidup dan dia itu dibawa oleh salah seorang manusia kerdil teman-teman. Jadi saya tidak tahu karena saya belum pernah ke Gunung Kerinci ya teman-teman. Saya belum pernah ke Gunung Kerinci itu di mana, saya juga tidak tahu. Jadi hasil penerawangan saya ini, di Gunung Kerinci ini ada satu tempat di mana di situ itu tempatnya manusia kerdil teman-teman. Ada ya, kalau orang bilang itu kayak cebol gitu loh, maaf kayak cebol, tapi ini aneh. Manusia kerdilnya ini dia aneh teman-teman. Jadi manusianya ini, dia ini telinganya lancip ke atas, terus ini mulutnya ini dia agak miring. Jadi miringnya itu miring ke atas gini loh teman-teman. Jadi kita kan mulut begini ya, ini enggak, dia mirip ya semacam kayak mulut tuyul lah gitu. Nah, Mas Yuda ini masih sama, jadi masih dalam posisi yang sama, dan maksudnya itu masih ya seperti itu keadaan semula, dia dinyatakan hilang. Nah, kemarin malam itu saya coba untuk tembus, saya coba untuk terawang. Jadi Mas Yuda ini mudah-mudahan masih bisa selamat, asalkan keluarganya punya keinginan untuk memanggil dia kembali teman-teman. Karena apa? Karena seseorang yang sudah terikat di alam gaib ini tidak mudah untuk keluar, kecuali keluarganya berusaha untuk mengeluarkan dia.
Seperti halnya Alfi Kurniawan nih teman-teman. Alfi Kurniawan itu sekarang sudah tidak ada di alam gaibnya Gunung Lawu. Sekarang dia sudah di luar, dan saya hanya mampu berdoa semoga ini Mas Alfi ini segera ingat keluarganya, ingat siapa dirinya, siapa namanya, biar mudah untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Karena sebentar lagi adiknya Mas Alfi ini yang Mas Nanang ini akan menikah. 3 bulan lagi ini akan menikah. Ibunya kemarin juga telepon akan menikah. Mudah-mudahan dengan pernikahan adiknya ini Mas Alfi segera ingat bahwa dirinya itu bernama Alfi, ini keluarganya, dan bisa berkumpul. Nah ini ibunya Mas Alfi ini juga nggak teman-teman, nggak main-main, tirakannya itu luar biasa. Bagaimanapun seorang ibu yang menginginkan anaknya itu kembali, jadi tirakannya ini benar-benar luar biasa teman-teman, luar biasa. Jadi ibunya Mas Alfi ini betah melek, laku melek, ketawasulan, semua itu dilakukan demi anaknya agar kembali pulang teman-teman. Itulah doa seorang ibu yang bisa menembus langit. Walaupun bagaimanapun Mas Alfi ini ke Gunung Lawu ini nggak bilang ke ibunya kalau mau ke Gunung Lawu teman-teman. Jadi Mas Alfi ini bilangnya cuma mau nginep sama teman-temannya gitu. Nah, dan Mas Alfi ini kesukaannya tuh minum kopi Gude warna merah. Nah, untuk Mas Alfi pun keluar juga masih seperti itu, mukanya tuh masih seperti itu, wajahnya juga seperti itu. Cuman ya prosesnya itu kan nggak sebentar teman-teman, nggak sebentar, karena semua itu kita sehari di alam gaib itu bisa berbulan-bulan. Jadi beda lah teman-teman, beda. Nah selain itu teman-teman, ini kalau khusus untuk Mas Yuda ini kemarin saya sarankan ke Masnya, Mas kalau ada nih keluarganya tiap hari itu suruh bacain Al-Fatihah 41 kali, khususkan ke Mas Yuda agar dia bisa terlepas dari belenggu itu, karena sudah terlalu lama ya teman-teman. Nah, dan kalaupun dia keluar bisa diketemukan orang biar selamat kan gitu. Takutnya dia keluar dari alam gaib, keluar dari hutan, tidak ada yang menemukan, pada akhirnya akan celaka kan gitu. Nah, yang mengekang Mas Yuda ini itu bangsa kayak ya boleh dibilang kurcaci lah teman-teman, kurcaci. Cuman ini gara-garanya itu sebenarnya yang mau diambil ini bukan Mas Yudanya, tapi temennya yang waktu itu saya tidak tahu orangnya yang mana. Pokoknya yang saya lihat Mas Yuda ini ada satu temennya yang rambutnya pelontos, cepak lah, cukur cepak begitu, orangnya agak hitam. Sebenarnya dia yang mau diambil, cuman Mas Yudanya ini sembrononya tuh nantangin gitu. Sebenarnya yang dimimpiin itu Mas Yuda bahwasanya temennya ini mau diambil. Nah Mas Yuda waktu itu nantangin, maksudnya jangan ngambil dia, jangan ngambil temennya, ngambil aja dia kan gitu. Jadi tidak boleh disepelekan ya teman-teman hal seperti itu. Saya suruh Masnya untuk coba. Terus Mas Yuda ini kalau saya lihat ada saudara laki-laki, nggak tahu kakak, nggak tahu adik, dia sangat dekat sekali. Saya suruh untuk pokoknya ya kok Yasin Al-Fatihah aja 41 kali tanpa putus tiap malam, terus sampai dia kembali. Terus yang kedua, kalau bisa itu baca Yasin di 7 surat ya, 7 ayat yang terakhir itu bacanya sambil diambil satu tarikan nafas.
Insya Allah jika Allah berkehendak itu akan kembali teman-teman. Nah, di gunung sebenarnya itu percaya nggak percaya, mungkin kalau kalian nggak percaya sekalian teman-teman, jangan setengah-setengah, karena kalau kamu tidak mempercayai bahwa ada kehidupan lain, kamu akan aman, akan selamat. Tapi kalau kamu setengah-setengah, kalau orang Jawa bilang itu inggra-ingri, kamu akan dipertemukan dengan hal yang tidak terduga teman-teman. Nah, di gunung pun teman-teman banyak sekali hal-hal yang di luar batas akal manusia. Jadi kita itu nggak bisa kok ibarat kata itu cuman sembrono. Nggak ada yang kayak begitu. Kalian boleh coba. Kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa. Orang ini juga mau diceritakan juga nggak nyata. Kalau nggak diceritakan ada, kan serba repot ya kan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, ini Mas Yuda ini mudah-mudahan Allah mengizinkan, kalaupun ada keluarganya, semoga saja keluarganya mendengar ini. Coba kirimkan, karena saya juga baru tahu, saya tuh orangnya nggak pernah lihat YouTube, nggak pernah lihat apa teman-teman. Jadi namanya mak-mak ya, mak-mak ya udah ngurus anak, udah selesai ngurus. Kalau di Jakarta dulu ada di warung ya kan, di warung, sekarang di kampung ya lebih kesibukannya ke sana ke sini, ingin hidupnya itu agar berkah gitu loh teman-teman, berkah bisa bantu orang lain gitu loh, walaupun kita nggak bisa bantu materi, setidaknya kita bisa bantu tenaga gitu loh teman-teman ya. Oke. Ini saya memang sengaja pakai jilbabnya agak kecil karena di dalam rumah bagi saya nggak masalah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk Mas Alfi, mudah-mudahan kita mohon doanya bersama-sama agar Mas Alfi ini ayo segera ingat siapa dirimu, siapa keluargamu, karena memang tidak mudah dalam proses untuk keluar dari setelah dari alam gaib ke alam nyata ini. Memang tidak mudah. Saya pun yang hanya dibawa beberapa jam dari Gunung Lawu itu pun perlu proses dibawa masuk ke alam gaib Gunung Lawu, lalu bisa keluar lagi itu hanya beberapa jam, dari maghrib sampai ke itu nggak nyampe sehari saja saya sudah harus menjalani adaptasi selama bertahun-tahun teman-teman. Saya butuh waktu 4 tahun untuk bisa beradaptasi dengan mereka. Bayangkan yang kayak Alfi, kayak Mas Yuda ini, kalau dia bisa keluar dari gunung, dari alam gaib gunung ini, dia butuh waktu berapa lama untuk menyesuaikan dirinya teman-teman. Jadi jangan menghujat ataupun jangan alah itu ngomong kosong. Jangan kalau kalian belum membuktikan. Kita tidak pernah merepotkan siapapun, saya juga tidak pernah minta apapun. Intinya itu kita hidup di dunia ini semoga bisa bermanfaat bagi orang lain, kita menjadi jalan kebaikan untuk orang lain. Karena apa? Karena kita tidak akan tahu kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita di akhir kelak, itu kita tidak tahu. Intinya ya bismillahi tawakkaltu 'alallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita hanya bismillah, Allah yang menentukan baik dan buruknya, Allah yang menilai kan gitu. Kita tidak memerlukan penilaian dari manusia, karena manusia namanya manusia teman-teman, baik pun gitu, terkadang omong, apalagi yang jelek pasti diomong kemana-mana. Jadi intinya kita hidup selalu berdampingan, kita hidup selalu berada di satu sisi baik dan buruk. Tetapi untuk kebaikan semoga menjadi keberkahan, keburukan biarlah Allah yang tahu gitu. Yang jelas kita jangan pernah merasa berkecil hati, karena
keajaiban dari Allah itu nyata dan ada seperti yang saya alami teman-teman. Kalaupun kita tidak bisa membantu orang lain, setidaknya kita jangan pernah menyusahkan orang lain. Kalaupun kita tidak bisa membantu orang lain dengan materi, setidaknya kita bisa membantu orang lain dengan cara urun tenaga dan urun rembuk gitu teman-teman. Intinya selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat segala sesuatu yang bisa membuat kita itu bermanfaat bagi orang lain gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman untuk kasus Mas Yuda, sudah saya bahas ya Mas. Nanti siapa tahu keluarganya ada yang melihat, cukup kirimkan Al-Fatihah 41 kali sepanjang malam, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus, karena pertolongan itu adanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia itu hanya mengupayakan, kita manusia hanya mencari jalan, tetapi ketentuan hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita harapkan bisa terwujud, dan yang hilang di gunung segera ditemukan. Bahkan pernah ada yang nanya di Gunung Cikure itu, Gunung Cikure juga mana lagi, saya nggak tahu. Pokoknya Satrawa masih ada, orangnya masih ada. Jadi wallahu alam, itu saya bukan memberikan harapan ya teman-teman, saya bukan memberikan harapan kepada orang tua, tapi saya menyampaikan apa yang saya lihat gitu. Ya jangan terlalu percaya sama saya, karena saya hanyalah manusia wong desa yang nggak bisa apa-apa. Jadi intinya saya hanya ingin berbuat kebaikan, siapa tahu kebaikan ini akan menolong saya suatu saat di hari yaumul akhir nanti. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat buat kalian. Salam rahayu, rahayu selamat, saku hidup mati. Amin amin robbal alamin.